sarung tangan steril, setelah itu memasukkan spekulum. Jadi ini tadi masuk di vagina ya, miring, nggak boleh langsung buka begini. Bayangkan vagina sendiri langsung buka kayak gini kan, gimana rasanya? Gini aja sudah tidak nyaman gitu ya. Jadi masukannya ini kondisi harus ditutup, nggak boleh buka juga begini, merobek nanti melukai. Jadi masuk ke lubang vagina, miring. Nah setelah sudah masuk baru diputar ke bawah, baru dibuka. Ya, jadi nanti separuh membuka seperti ini. Nah setelah sudah, kita nanti sudah menyiapkan objek gelasnya, ini sudah disiapkan. Kemudian ini boleh dikunci ya, jadi nanti kalau ini dikunci nutup itu sudah bebas, bisa ditinggal. Sayangnya ini tidak ada kantongnya panggul, harusnya di panggul ya, jadi biar kelihatan. Nanti saudara akan belajar pas ini pemasangan KB IUD. Nah, jadi nanti dikunci biar ini bisa buka. Terus alkohol tadi 95% sudah kita siapkan di sini. Kemudian objek gelas sudah siap ya. Nah ini misalnya menggunakan spatula Aire. Kalau menggunakan spatula Aire, maka yang digunakan adalah yang bagian ini, seperti yang ada di gambar ini, yang ke depan. Nah ini ya, masuk sini. Kemudian di situ nanti diputar 360 derajat untuk menghapus permukaan mukosa endocervix dan daerah squamous columnar junction. Ini tadi adalah bagian endocervix di depan, ini adalah zona junctional tadi atau zona transformasi, maka ini harus kena semua, diputar 360 derajat. Cukup satu kali, tidak boleh bolak-balik. Karena kalau bolak-balik nanti bisa jadi kita mengacaukan hasil. Kenapa? Karena selnya dibolak-balik, yang nambah di sini nanti kacau balau. Bisa jadi bagian-bagian yang sampingnya yang harusnya tidak kena. Jadi cukup satu kali ya, 360 derajat. Sudah. Kemudian setelah itu dioleskan di objek gelas searah. Gak boleh strek, gak boleh. Satu kali aja. Setelah sudah, baru kemudian kita fiksasi, direndam di larutan alkohol 95%. Tidak semua ya. Jadi mungkin hanya sebagian ini, karena ini nanti untuk letak identitas. Jangan sampai tutup nanti. Jadi dibagi dulu, ditanda di sini, ditempeli apa ya, selotip ya, ditanda nyonya siapa, umur berapa. Yang ada tandanya ini adalah bagian depan, karena kalau sudah ada sel kadang kita tipis ya, bingung mana yang bagian depan, mana yang bagian belakang gitu. Daripada nanti kesentuh tangan, nah ini juga sudah nggak boleh kesentuh nanti, karena sel apa kayak saudaranya itu kan sel saudara nempel lagi di situ, jadi ini sudah harus hati-hati, nggak boleh ketempelan apapun. Kemudian kalau pakai brush bagaimana? Sama. Nah, kadang kenapa dokter SPOG menyarankan ini? Kalau ini tuh masuk enak, langsung diputer aja. Ya kan? Kena semua. Kalau ini resiko kadang tiba-tiba ucul, nyentuh lapisan lain gitu ya, bagian lain yang belum terambil. Makanya, tapi kalau nggak ada ini ya sudah ini gitu. Tapi sekarang kayaknya kebanyakan kalau sudah ada pap smear lebih baik sitobras. Kalau sitobras itu enak, stabil. Cara kita muternya itu enak. Jadi ini masuk ya segini, kira-kira kurang lebih setengah situ. Karena kan yang harus diambil kan bagian endonya yang depan dalam. Bagian ini tadi zona transformasionalnya sama ektoserviknya kan ini harus kena kan. Nah kalau gini kan enak, 360 derajat, stabil. Langsung nanti dioles. Atau kalau mau bagiannya tadi kan serat ini kan hanya bagian sini. Nah, yang
sebelah sini boleh diletakkan di sampingnya, jangan yang di sini tadi seret terus seret tengah, jangan. Jadi samping sini, samping sini, samping sini boleh. Intinya jangan ditumpuk ya. Jadi satu-satu gini boleh. Karena kan bagiannya ada dua ini, ada bagian sini sama sini. Jadi biar kena atau bagian ini, jadi ada 4 bisa. Ya, 1, 2, 3, 4. Sampingnya. Terus kemudian difiksasi. Nah, seperti ini tepat karena daerah squamum ini terhapus ya, kena semua. Alatnya adalah spatula aero modifikasi. Kalau yang ini tadi spatula aero standar. Jadi tergantung juga dengan jenis porsiumnya juga. Fiksasi minimal 30 menit. Setelah 30 menit baru disediakan siap dikirim ke laboratorium patologi anatomi. Jadi kalau tadi saudara tadi sudah ambil ya, tadi kan begini. Ya, ini masuk di dalam. Jadi kan ini kan. Nah, masuk di situ serviks diputar 360 derajat. Setelah sudah diambil, dioleskan. Nah, setelah dioleskan kan ini menunggu 30 menit. Apa yang harus dilakukan ke pasien? Ya sudah, ini dirapikan lagi. Kan tidak mungkin pasiennya disuruh mengangkat sampai 30 menit ya. Pas dilepas, dibuka kuncinya, spekulum ditutup dulu, dimiringkan, baru diambil. Dirapikan, terus kita KIE kepada pasien. Kita sampaikan, ini tadi sudah saya lakukan pap smear ya Bu ya, karena pap smear ini harus menunggu, karena nanti harus saya bawa dulu ke lab, maka nanti kalau hasilnya sudah keluar, ibu saya akan kabari. Nah, biasanya kalau untuk pap smear kita sekalian minta kontak dari ibunya, karena kita juga nggak tahu, tergantung antrian yang ada di laboratorium. Nanti kalau hasil sudah ada, ibu saya kabari. Nah, di situ nanti saudara akan lihat hasilnya, kesimpulannya seperti apa ya untuk pap smear. Jadi akan ketemu gini, kelas 1 tidak ada sel atipik atau abnormal. Di situ nanti sudah ada rekomendasinya apa. Misalnya rekomendasinya jenis selnya tadi nggak sama antara sel apa tadi yang bagian dalam